Ini sudah dibahas ya? Sudah? Mohon sudah soalnya, tapi nggak apa-apa, saya ulang sedikit. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, tamunya Bapak Ibu ya. Dilanjut lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau dia tidak mampu, hendaklah dia diam. Itu Bapak Ibu. Memuliakan tamu kita sudah bahas. Kalau tamu sudah datang, kita bukakan pintu, wajib bagi kita untuk memuliakannya. Kalau kita tidak mau menerima tamu, jangan dibukakan pintu, karena itu adalah hak kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya selama masa penyambutan. Artinya harus dispesialkan Bapak Ibu. Harus spesial. Lalu kemudian sahabat bertanya, kapan harus diistimewakannya wahai Rasulullah? Sehari semalam. Istimewanya itu Bapak Ibu, diistimewakan, keluarkan semuanya Bapak Ibu. Yang tadinya kue Ibu suka simpan, favorit Ibu nih, misalkan kue di lemari udah rapat-rapat, buka, kasih langsung ke tamu istimewa. Kita bilang tamu istimewa. Nah sehingga Bapak Ibu, makanan-makanan yang enak-enak itu kita belikan untuk tamu kita. Itu namanya mengistimewakan tamu kita. Berapa hari? 1 hari, 1 malam. Dan penjamuannya itu Bapak Ibu selama 3 hari. Yang kedua, yang ketiga mah boleh biasa-biasa saja. Namun kalau sudah lebih dari 3 hari, bukan kewajiban kita lagi. Kalau mau ngasih terus-menerus berarti itu sedekah. Maka kita berhak langsung bilang ke tamu, wayahna ayeuna mah pulang gitu. Boleh, Ibu ya. Batasnya berapa kali? Berapa hari? 3 hari. Mohon ya Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Lanjut lagi berarti Bu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bab 95. Disunnahkan memberikan kabar gembira dan mengucapkan selamat untuk sebuah kebaikan. Siapa yang bacanya? Bu Om? Sudah? Oh, baik. Ini Bapak Ibu ya, hadisnya. Rasulullah pernah memberikan kabar gembira kepada siapa tadi? Khadijah. Maka Bapak Ibu, sunnah bagi kita untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain. Kasih kabar gembira. Kalau misalkan ada seperti ya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Khadijah, yaitu sebuah rumah di surga. Rumahnya apa Bapak Ibu? Rumah yang tidak ada keributan. Rumah yang tidak pula ada keletihan. Pokoknya adem Bapak Ibu. Rumah di surga teh. Itu kabar gembira dari Rasulullah. Kenapa demikian? Itu disebabkan selama beliau berdakwah, rumah Siti Khadijah tidak pernah sepi Bapak Ibu. Orang-orang selalu ke rumahnya Siti Khadijah. Nggak pernah sepi. Beliau selalu membantu dakwah Nabi. Baik itu dari harta beliau, ya Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi, beliau memberikan kabar sangat gembira untuk Khadijah, yaitu Allah mempersiapkan dia rumah di surga. Rumah yang tenang Bapak Ibu, tidak ada keributan di dalamnya. Kata para ulama kita, itu disebabkan karena rumah dia di dunia selalu ramai didatangin oleh orang-orang. Apalagi orang-orang yang membutuhkan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga. Tapi dengan ini Bapak Ibu ya, saya juga pernah jelasin ya Bapak Ibu yang tentang Khadijah, bagaimana cemburunya Siti Aisyah kepada Khadijah. Rasulullah kayak nggak ada perempuan lain aja. Masa Khadijah terus yang disebut teh. Setiap menyembelih atas nama Khadijah, lalu kemudian dagingnya diberikan ke kerabat Khadijah. Apa kata Nabi? Ketahuilah
Khadijah yang satu-satunya perempuan yang bisa memberikan aku anak. Karena semua Bapak Ibu anak-anak Nabi dari Siti Khadijah. Kalau istri-istri yang lain tidak ada. Ada kan semuanya janda Bapak Ibu. Kalaupun ada yang perawan masih gadis, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak memberikan anak. Mandul istilahnya Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu, itulah kemuliaan mereka Bapak Ibu. Mereka itu wanita-wanita mulia, ibu kita. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Intinya sama, memberikan kabar gembira. Yang dimana kalau di hadis ini Maya, Abu Hurairah cemas kepada Nabi. Jangan-jangan Nabi diculik. Akhirnya datang Abu Hurairah memastikan Rasulullah apa benar-benar selamat. Karena nggak biasanya Nabi itu terlambat gitu. Nah, akhirnya Rasulullah itu belum datang. Akhirnya nyusul bertemu dengan Nabi. Maka Nabi memberikan sendalnya kepada Abu Hurairah. Dan siapa-siapa saja yang kamu temui, dia beriman kepada Allah, dia bersaksi aku adalah utusan Allah, dia masuk surga. Kasih kabar gembira ini kepada mereka yang kalian yang kamu ketemui, kata Rasulullah. Maka pentingnya kita memberikan kabar gembira ini, terutama kepada orang-orang yang baru hijrah. Jangan langsung dikucilin. Kan kata saya kemarinnya ada yang baru hijrah, kerudungnya masih seleher, biarin apa Ibu, biarin. Udah uyuhan itu udah datangnya di sini kerudungnya masih seleher. Jangan dibicarain dulu yang itu. Bertahap Bapak Ibu. Kita sudah syukur dia mau ke masjid, kita jangan cibirin. Harusnya kita menjadi solusi. Kita kasih ke dia, Bapak Ibu, kita bilang begini, kita semua mah Bapak Ibu atau teh gitu, pasti dosanya udah banyak. Cuman kita kemarin sudah baca hadis. Allah mengatakan sebesar-besarnya, sebanyak-banyak dosa yang dilakukan anak cucu Adam, selagi dia masih percaya bahwa Allah Maha Pengampun, maka dosanya tersebut pasti diampuni. Kasih kabar gembira. Jangan sampai, wah kamu dosanya udah banyak ini, gimana nanti di akhiratnya, di mana di kuburannya begini, kan menakut-nakuti jadinya nanti. Sehingga orang itu keluar dari majelis kita. Kasih kabar gembira Bapak Ibu ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat. Baik, kita lanjutkan. 7:16. Tapi yang belum masuk Islam Umar, alhamdulillah. Semenjak Umar masuk Islam, ya Rasulullah, ngapain kita sembunyi-sembunyi begini? Jadi udah langsung aja umumin. Jadi, sabar. Kan Nabi nggak berani Bapak Ibu. Ya, Nabi nggak berani langsung terang-terangan. Nggak usah, langsung saja. Nih Rasulullah saksikan, dia keluar pintu langsung. Nih, dipanggil semua tokoh-tokoh Quraisy itu, saksikan. Sekarang saya masuk agama Muhammad. Ini Amr bin As masuk Islam juga berturut-turut mereka ini. Wah, akhirnya semakin kuatlah Islam. Maka Amr bin As Bapak Ibu tidak berani langsung menatap Nabi, gak berani. Beliau tunduk. Saking memuliakan Nabi dan malu terhadap diri sendiri yang tadinya sangat benci kepada Nabi. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya, kata beliau, orang yang paling saya cintai adalah Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi, kalian belum sempurna keimanannya sebelum aku lebih kalian cintai daripada keluargamu, kata Nabi. Keluar daripada anak istrimu, bapak ibumu, kata Nabi. Tapi dibuktikan oleh Amr bin As bahwa dia atau orang yang paling dia cintai itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.